Siap. Iya, tinggal dimasukkan ke data MM48 ya. Siap, Bu. Format MM48. Ya emang begitu Ibu juga nanti mungkin hanya mengulang aja supaya ini. Sebenarnya gini ya, untuk pengamatan udara atas lanjutan itu adik-adik diharuskan pengamatan secara benar-benar pengamatan tapi di taman alat. Ya kan? Itu biasanya dijadikan persip. Si pagi, kalau yang lalu-lalu itu si pagi karena harus lancar kan dalam ini nanti soalnya pelajaran ini nanti digunakan bila adik-adik lulus dari STMKG nanti bekerja di BMKG entah di BMKG daerah atau pusat pasti melakukan pengamatan dulu. Pengamatan itu ini sangat penting karena memang adik-adik harus tahu bagaimana cara pengamatan meteorologi permukaan, sinoptik ya. Terus kemudian bagaimana cara penyandiannya dari data-data pengamatan adik-adik masuk ke MM48. Nah, adik-adik sudah tahu ya. Cuman pengamatannya mungkin nggak tahu ya karena memang kita kesulitan dalam cara begini belajar PJJ. Kalau yang maksud Ibu kalau adik-adik tinggal dekat stasiun-stasiun meteorologi, ya kan? Bisa nggak adik-adik datang ke sana sambil belajar dengan petugas di sana yang observatornya. Kalau bisa sambil melihat, tapi kalau di sini kan biasanya langsung terjun ke lapangan. Kita kan terjun ke lapangan, kita melihat data angin bagaimana, melihat pembacaan termometer, kemudian membaca barometer, masuk dari data-data semua. Kemudian mungkin yang kesulitan, mungkin kalau data-data barometer tekanan udara, mungkin adik-adik nggak kesulitan ya, kesulitan nggak? Izin, Bu. Ya. Dikarenakan pengamatan barometer kan tinggal melihat skalanya, Bu. Insya Allah tidak kesulitan. Nah, iya, kalau makanya yang tidak kesulitan karena dengan alat-alat ya, misalnya pembacaan suhu itu tidak kesulitan ya, karena ada skalanya. Di situ ada skalanya. Memang kesulitannya itu bagaimana nanti melihat alat skala-skalanya, perhitungannya aja, karena perhitungannya itu adalah skalanya itu mulai dari 0,1 ya. Itu seperti itu. Nah, itunya dari persepuluhannya 0,1 sampai sekian. Misalnya suhu hari ini adalah 27 per satu strip itu nilainya 2 nilainya 0,2. Kan ada di skala termometer bola kering maupun termometer bola basah, itu skalanya ada yang kecil-kecil itu ada 5. Kita lihat dari satu skala kecil adalah 0,2. Misalnya terletak air raksa terletak pada setengah antara yang kecil dengan yang kecil itu setengah, berarti nilainya 0,1. Itu mudah, gampang dibaca itu untuk adik-adik. Tetapi untuk yang paling sulit ya, karena adik-adik tidak lakukan pengamatan, yang paling sulit adalah cuacanya, menentukan cuaca ya, karena memang nggak pernah pengamatan di taman alat menentukan cuaca. Apakah cuaca ini ada haze, ada dalam keadaan awan juga sangat sulit ya, iya kan? Belum pernah kan? Udah pernah belum? Siap, belum pernah, Bu. Mengenai awan. Nah, makanya itu yang kesulitan itu memang karena pelajaran ini dalam keadaan PJJ kita jarak jauh, jadi sangat sulit mengenai penentuan awan, jumlah awan, jenis awan dan sebagainya. Itu sangat kesulitan sekali untuk adik-adik. Terus kemudian cuaca juga sangat kesulitan. Mungkin yang lain. Nah, untuk untuk penguapan bagaimana? Penguapan bisa kesulitan nggak? Kira-kira? Saya bisa, Bu. Penguapan sudah belajar kan?
Siap dengan Dari Sudah panci dengan penguapan. alat Dengan alat penguapan, panci penguapan. Ya, sudah ya. Kemudian cara perhitungannya, cara melaporkan dan perhitungannya. Mohon izin Bu, kemarin untuk cara perhitungannya mungkin kami masih belum terlalu mendetail, tapi sudah sampai ke tahap laporannya Bu. Siap. Oh iya, iya. Sangat. Tapi Ibu kalau penguapan di situ tidak ada silabusnya, jadi Ibu tidak bisa mengulang itu. Nanti kalau tekanan udara mungkin Ibu kan ulang. Nanti tekanan udara, untuk tekanan udara cara mencarinya bisa kan? Dari pembacaan termometer suhu yang di dalam barometer, nanti kan kita membaca tekanan itunya suhunya dulu. Dari suhunya dulu kemudian kita akan mencari tabel. Dengan tabel barulah kita bisa menentukan tekanan udara pada permukaan laut dan tekanan udara pada permukaan stasiun. Itu yang dilaporkan adalah tekanan udara pada permukaan laut. Ya kan? Ya. Untuk pelaporan tekanan itu ada di sandi mana? 3 dan 4 seksi 1. Iya, 3 P0 P0 dan 4 PPPP. Terus apa lagi? Masih ingat? 5 ya. 5 APP itu yang 3 jam sekali. 5 APP ya. Itu tuh itu nanti tekanan udara ada beberapa yang harus kita laporkan. Mungkin adik-adik sudah belajar ya. Ini Ibu akan pertama adalah radiasi matahari dulu. Nanti pelajaran yang pertama kali untuk matahari. Untuk matahari, adik-adik mengenalkan di format M48 itu ada kolom-kolom yaitu penyinaran matahari. Ingat ya? Ada kan? Siap. Nah, di penyinaran matahari itu yang kita laporkan adalah lamanya penyinaran matahari pada alat yang namanya apa? Kabel stok Bu. Nah ya, kabel stok. Dan kemudian adik-adik udah tahu ya cara pembacaannya di dalam pias-pias kabel stok. Sudah kan? Siap Bu. Ya, cara pembacaannya dan cara pelaporannya sudah ya? Cara pembacaan dan pelaporannya. Iya, karena di dalam pias kabel stok itu ada jam-jamannya. Jadi kita lihat pias yang terbakar oleh radiasi matahari berapa jam. Jadi pelaporannya jamnya. Kemudian untuk menitnya, andai kata dilihat di dalam pias kabel stok, kita lihat, kita hitung mungkin ada 5 jam ya, 5 jam 30 menit. Maka yang 30 menit itu harus dijadikan jam, ya kan? Karena ada di dalam pelaporan M48 itu yang harus dilaporkan adalah jam. Berarti kalau berapa tadi 5 jam 30 menit berarti ditulisnya berapa di dalam M48? Izin Bu, 5,5 atau 55. Iya, 55 ya, yang dilaporkan 55. Jadi adik-adik sudah jelas ya di sini untuk lamanya penyinaran matahari. Kemudian untuk kedua di dalam laporan penyinaran matahari itu ada namanya radiasi total matahari. Di radiasi total matahari itu kita harus melaporkan bila mana di stasiun-stasiun mempunyai alat untuk penyinaran matahari apa? Radiasi matahari apa? Ingat tadi? Untuk ya. Aksinograf Bu. Iya. Ya, aksinograf. Terus kemudian pembacaan piasnya sudah jelas ya? Sudah belajar ya? Sudah belajar belum? Izin Bu, untuk aksinograf kemarin teorinya tapi kayaknya kurang dari pengalamannya Bu. Siap. Kenapa? Izin Bu, kemarin sudah belajar tentang teorinya. Cuman teorinya saja. Iya siap. Dari prakteknya kurang Bu. Kurang ya. Memang dalam keadaan seperti ini susah dan Ibu juga sulit
untuk menerangkannya juga sulit karena memang seperti ini. Kalau dulu ibu itu ibu kalau masih di kelas, ibu selalu bawa pias untuk pengecekan adik-adik piasnya berapa. Misalnya adik-adik jumlahnya ada 30, ibu bawa terus suruh baca satu-satu dan dilaporkan setiap itu. Tapi nyatanya kan enggak. Di sini dalam keadaan seperti ini ibu nggak bisa bawa pasnya gimana sih gitu. Jadi kita lihat nanti. Nanti ibu lihat itu aja mengenai pias aktinograf, cara pembacaannya, kemudian itu udah ibu cantumkan. Nanti cara pelaporannya juga ibu sudah ibu cantumkan di itu radiasi penyinaran matahari. Kemudian di dalam pelaporan di mana kesulitan tuh adik-adik di dalam pelaporan sinop. Di dalam pelaporan M48 maupun M45. Mohon izin Bu. Ya. Ini Bu, untuk kesulitannya mungkin lebih kepada melihat cuaca sebelumnya Bu. Saya masih kurang bingung juga. Saya masih kurang paham di sana. Biasanya ada 24 jam sebelumnya ada haze, ada juga ya kabut dan sejenisnya. Saya masih kurang paham di situ Bu. Siap. Tapi ibu nggak bisa ngulang ke situ ya. Tapi entar diusahakan ibu akan nyoba mengulang di perawanan atau di cuaca, ya. Karena di silabus itu ada penjelasan di MM45. Penjelasan MM45 itu kan sudah diberikan pada waktu semester 4 kemarin, ya. Cara penyalinan dari MM45 kemudian dimasukkan ke dalam MP48, udah adik-adik ada jelas ya? Sudah jelas kan? Siap. Nanti Ibu, kalau UTS Ibu akan keluar itu dari data sinop masuk ke MM45 UTS-nya, kecuali nanti nanti kan lama-lama ada kita akan menjelaskan F71, Klim 71, berita klimat dan sebagainya. Seperti itu nanti. Sebenarnya ini lanjutan ini tambah berat karena harus ada perhitungan-perhitungan statistiknya. Seperti itu. Baiklah. Jadi untuk pelajaran mengenai penyinaran matahari, saya anggap Ibu anggap adik-adik sudah jelas karena sudah hanya mengulang saja dari waktu semester 4 sudah dijelaskan dan sudah masuk cara pengisian ke dalam kolom MM48 di dalam penyinaran matahari. Kemudian untuk aksinograf radiasi total matahari sudah jelas dan pengisiannya juga sudah jelas. Cuman di radiasi total matahari itu hanyalah yang kurang jelas itu hanya pembacaannya ya, pembacaan piasnya. Memang kita kan di sini kalau di STMKG aktinografnya itu piasnya menggunakan satuan watt per meter persegi. Karena menggunakan watt meter persegi, maka harus dikonversikan ke dalam satuan joule per sentimeter persegi. Karena untuk pelaporan penyinaran radiasi total matahari itu satuannya adalah joule. Kalau di daerah-daerah menggunakan alat yang piasnya menggunakan joule per sentimeter persegi, itu menggunakan planimeter, ya kan? Planimeter itu cara perhitungannya nanti di kotak-kotak. Cuman kalau di STMKG harus dilihat grafiknya, bagaimana grafiknya gitu seperti itu. Ibu sudah jelaskan di situ, nanti di PPT-nya mungkin karena lihat itu mungkin kurang jelas juga. Cuman Ibu mau menampilkan dari sini kan susah, ya kan seperti itu. Nanti ada lihat aja nanti Ibu akan memberikan latihannya itu hanya pada soal-soalnya aja, jenis soal tapi tidak sampai ke pembacaan pias karena sulit di mana dalam rangka seperti ini susah menjelaskannya, ya kan? Kalau di kelas mungkin mudah, Ibu kasih
itunya apa namanya pias satu-satu, kemudian adik-adik mencoba membacanya bagaimana cara membacanya. Tapi dalam keadaan seperti ini ya sulit. Nanti adik-adik di stasiun aja kalau sudah bekerja, nanti sudah mahir sendiri kok. Baiklah, untuk pelajaran pengamatan udara permukaan 2 kita ini sudah sampai 28 ya. Ini 28 orang ya? Semua jumlahnya ya? Siap 27, Bu. Oh, ini kan sama Ibu ya, 28 sama Ibu. Oke. Siap, Bu. Baik. Jadi adik-adik sudah jelas selain mengenai apa namanya? Mengenai tadi radiasi penyinaran matahari sudah jelas ya. Mungkin nanti dalam pengisian ke ininya. Nah, yang Ibu tanyakan lagi di mana kesulitan selain tekanan selain radiasi matahari, selain tadi yang Ibu jelaskan awan maupun apalagi yang belum jelas di dalam pengisian M48. Gak ada ya? Berarti udah jelas semua ya? Kalau sudah jelas semua, Ibu tutup nanti materinya, masuk ke Google Classroom, ya kan? Nanti ditunggu saja. Baiklah, nanti Ibu akan juga sebenarnya Ibu masih belajar karena baru Jumat kemarin mempelajari. Adik-adik untuk mengisi SIMAS absen sudah tahu? SIMAS di SIMAS. Ya. Mohon Bu, kemarin sudah disosialisasikan oleh pihak admin Bu. Siap. Oh ya, kalau udah disosialisasikan, mungkin Ibu juga masih belajar, masih apa namanya ragu-ragu. Nanti Ibu akan coba melalui apa namanya, kalau melalui manual sudah Ibu lihat dari sini. Nanti sudah otomatis ya. Kalau melalui code ya, itu Ibu masih ragu juga apakah bisa. Nanti Ibu mau dicoba, tapi kalau nggak bisa juga ya nggak apa-apa, udah berarti adik-adik semua udah absen karena di sini udah otomatis sudah ada kehadiran ya, seperti itu ya, udah ada, nanti sudah ada, ini dilihat di sini adik-adik semua hadir, berarti sudah hadir 100%. Baiklah, untuk masalah jadi mengenai materi penyinaran matahari sudah jelas, kita tutup saja pertemuan ini sampai di sini dan minggu depan kita lanjutkan. Dan Ibu ucapkan untuk adik-adik semuanya supaya jaga kesehatannya. Kalau keluar pun harus tutup dan cuci tangan dan sebagainya. Pokoknya semuanya harus dalam keadaan seperti ini harus benar-benar menjaga. Baiklah, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.